hadir pada saat ini. Yang di balkon juga bisa memberikan ya sambutan, salaman yang paling hangat. Dan Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Wow, haleluya. Puji Tuhan. Satu tampilan yang sangat indah. Ya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu siap untuk diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu siap untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada sore malam hari ini? Siapa yang sudah terima berkat Natal? Wow, haleluya, puji Tuhan. Ya gak? Mungkin Bapak Ibu dari mulai 1 Desember hingga sampai seterusnya, mungkin kita sudah berapa kali merayakan Natal. Boleh saya tahu ada yang udah 10 kali merayakan Natal di bulan Desember ini? Ada? Jangan-jangan Ibu Hana ya sudah merayakan Natal lebih dari 10 kali ya. Wow, puji Tuhan. Rasa-rasanya kita gak bosan Bapak Ibu untuk selalu merayakan Natal. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena Natal itu sesuatu hal yang sangat luar biasa buat kita. Bayangkan 1 tahun sekali, yaitu di bulan Natal, di bulan Desember, kita bisa merayakan sukacita sorga yang begitu luar biasa buat kita. Maka dari itu tadi kita saksikan tampilan dari drama singkat, ya, dari kaum pria maupun kaum muda, saudaraku, bagaimana orang Majus datang dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Dan sebelum mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, mereka sujud menyembah kepada raja itu yang sudah datang ke dalam dunia. Berapa banyak di antara kita yang rindu pada sore malam hari ini, Bapak Ibu yang bersama-sama hadir, ikut bersama dengan kami merayakan perayaan Natal di GSPDI Philadelphia di Villa Tomang Baru ini. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu yang ada di balkon, berapa banyak di antara kita yang rindu di saat kita merayakan Natal bersama-sama pada saat ini. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan, kita boleh merasakan sukacita yang besar. Dan saya percaya berkat Tuhan akan mengalir dan akan melimpah buat kita semua. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan pada saat sore hari ini. Puji Tuhan, ya. Firman Allah tidak lama-lama Bapak Ibu, ya, tapi saya percaya dengan berita Natal, berita firman Allah pada saat ini, saya berdoa biar firman Tuhan akan menjamah kita, melawat kita dan memberkati kita pribadi lepas pribadi. Nah, tema yang diberikan kepada kita di perayaan Natal ini adalah the greatest love, saudaraku. Apa sih itu the greatest love? Kasih yang terbesar. Dan Bapak Ibu Saudaraku, tahukah engkau kasih yang terbesar itu apa, saudaraku? Apakah ketika saudara terima dapat lotre, saudara bisa mengalami sukacita kasih yang besar? Bisa Bapak Ibu. Atau mungkin saudara dalam hidup kita mengalami keberuntungan dalam hidup ini, gaji kita naik dan sebagainya. Apakah kita bisa sebut itu sukacita yang besar, kasih yang terbesar atau berkat yang terbesar? Bisa Bapak Ibu. Tapi tahukah engkau pada saat sore malam hari ini ada kasih yang terbesar, ada berkat yang terbesar yang dunia tidak bisa berikan kepada kita, yang manusia tidak bisa berikan juga kepada saudara dan saya. Kalau begitu apa saudara? Pasti kita udah tahu kasih yang terbesar itu, berkat yang terbesar itu, sukacita yang terbesar itu, damai sejahtera yang terbesar itu. Apa saudaraku? Ketika Sang Juru Selamat itu datang ke dalam dunia. Coba kita lihat ada satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Satu ayat yang sangat tidak asing lagi buat kita semua, saudaraku. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudaraku, di situ ada kalimat firman Allah yang mengatakan kepada kita, begitu besar kasih Bapa dunia ini, kasih Bapa akan dunia ini. Jadi saudaraku, dunia ini adalah tempat di mana kita tinggal. Sekarang kurang lebih ada 7 mungkin 8 miliar manusia yang hidup di planet bumi ini, saudaraku. Dan firman Allah memberitahukan kepada kita, begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. The greatest love, saudaraku. Nah, apa itu the greatest love? Apa itu kasih yang besar itu, saudaraku? Yang begitu besar, kata Yohanes kepada kita pada malam hari ini. Nah, dikatakan dalam kalimat selanjutnya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi saudaraku, boleh
bilang kepada kita saat ini bahwa anaknya yang tunggal itu siapakah dia, saudaraku? Yesus Kristus Tuhan, pribadi Allah yang datang menjadi manusia, saudaraku. Dia pinjam rahimnya Maria. Tadi ada sedikit tampilan drama singkat, saudaraku, bagaimana Yusuf dan Maria mereka berjalan mencari tempat penginapan dan tidak ada penginapan. Akhirnya mereka menjumpai gubuk derita. Oh bukan gubuk derita Bapak Ibu, gubuk sukacita. Coba bilang kiri kanan, itu gubuk sukacita, bukan gubuk penderitaan. Amin, saudaraku. Saudara, dan ketika Maria dan Yusuf sampai ke tempat itu, dan firman Allah bilang apa? Maka lahirlah sang juru selamat itu. Makanya datang para gembala-gembala. Ketika para gembala lagi sedang menjaga kawanan ternak, tiba-tiba Alkitab memberitahukan kepada kita, tiba-tiba ada hadir seorang malaikat Tuhan. Ada terjadi penampakan, saudaraku. Dan para gembala-gembala yang menjaga kawanan ternak, mereka semua ketakutan. Kenapa? Karena tiba-tiba mereka lihat penampakan. Makhluk sorga tiba-tiba turun dan ada di tengah-tengah mereka. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Malaikat itu berkata, jangan takut. Kenapa, saudaraku? Sebab hari ini, today, aku memberitahukan kepadamu kabar kesukaan bahwa sang juru selamat itu telah lahir, telah datang ke dalam dunia. Dan tempat desa di mana Tuhan datang ke dalam dunia, kita tahu tempat itu yang kita kenal dengan nama Bethlehem. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di malam Natal yang indah ini, itulah kasih Allah yang terbesar. Dan kasih Allah yang terbesar itu saya rindu, saya bagikan buat kita pada malam hari ini. Dan saya mau bertanya kepada kita, seberapa banyak di antara saudara yang rindu mengalami kasih Tuhan yang terbesar itu? Atau mungkin saudara yang belum pernah dengar kabar tentang Yesus, maukah engkau pada malam hari ini membuka hatimu lebar-lebar dan menerima kasih Tuhan yang terbesar itu? Wow, saudaraku. Oleh sebab itulah Yohanes 3:16 mengatakan kepada kita, begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga dikaruniakan, diberikan. Makanya kenapa kalau Natal itu selalu identik dengan kado, saudaraku? Kenapa? Karena kado itu adalah pemberian, hadiah. Bolehkah saya bilang pada malam hari ini bahwa Yesus adalah hadiah yang terbesar yang sorga berikan kepada siapa? Kepada dunia. Masalahnya adalah Bapak Ibu, maukah engkau menerima kado itu pada malam hari ini? Maukah kita pada malam hari ini menerima hadiah, menerima pemberian yang bukan dari manusia tetapi dari sorga? Nah, pertanyaan kita, saudaraku, kira-kira kita layak gak terima hadiah itu? Apakah saudara dan saya layak terima hadiah yang terbesar itu, saudaraku? Kado bukan sembarang kado. Kado yang istimewa. Kado kalau kita mau bandingkan dengan harta di dalam dunia ini, masih belum cukup, belum sebanding dengan kado hadiah yang diberikan sorga kepada kita. Coba kita lihat satu ayat lagi Bapak Ibu. Ya, di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Silakan Billy tampilkan ayat ini. Di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Halo saudaraku, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat firman Allah mengatakan, Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kira-kira boleh gak saya ganti kalimat yang seperti ini, saudaraku? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah lahir untuk kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Jadi saudaraku, ketika kita masih berdosa, Yesus telah lahir untuk kita. Yesus telah datang untuk kita. Sebenarnya saudaraku, jujur, kita enggak layak terima hadiah yang terbesar itu. Kita enggak layak. Kenapa saudara? Kenapa kita enggak layak? Karena firman Allah mengatakan
Ketika saudara saya hidup dalam dosa, Yesus telah datang, Yesus telah lahir buat kita. Sebenarnya kita nggak layak. Makanya Daud bilang begini, siapakah aku ini Tuhan? Who am I? Siapakah aku ini Tuhan? Tapi Bapak Ibu tahu nggak? The greatest love, kasih yang terbesar itu saudara. Dia tidak pandang saudara, hidup saudara seperti apa dulunya. Oleh karena itu dikatakan Yesus datang, Yesus lahir, Yesus mati ketika kita masih di dalam dosa. Itulah Bapak Ibu beda. Jadi saudaraku, kalau saudara kerja, ya, saudara dapat gaji, itu layak karena saudara kerja. Atau saudara kerja dengan giat, saudara dapat gaji dan dapat bonus, itu setimpal karena saudara kerja dengan giat. Tapi Bapak Ibu, pemberian Tuhan, kasih yang terbesar itu seumpama begini. Saudara gak kerja tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tapi saudara dapat gaji tiap bulan. Yang seharusnya kita gak layak terima gaji itu, tapi tetap dikasih sama bos. Tiap bulan dikasih, bahkan ditambahkan. Itulah kasih karunia. Makanya pada malam hari ini Bapak Ibu, the greatest love, kasih yang terbesar itu, yang sebenarnya kita nggak layak untuk kita terima. Kenapa saudaraku? Karena firman Allah mengatakan manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Yesus datang. Makanya dari itu, ya saudaraku tahu waktu Yesus datang ke dalam dunia, bisa aja dia pilih yang namanya baby box yang terbuat dari mutiara, yang terbuat dari kain sutra. Bisa aja. Atau ketika Kristus datang ke dalam dunia, bisa aja dia pilih hotel bintang 5. Jangankan bintang 5, bintang 10 pun dia sanggup. Dia pilih karena semua dia yang punya. Tapi kenapa dia pilih Palungan, saudaraku? Di sini ada Palungan, saudaraku. Palungan ini tahu nggak? Palungan adalah gambaran, itu adalah tempat makanan binatang kotor. Tapi justru Tuhan mau pilih yang kotor, supaya ketika dia datang ke dalam dunia, kasih yang terbesar itu, kasih karunia itu saudaraku, ketika dia datang ke palungan yang kotor itu, tapi ketika dia datang, palungan yang kotor itu berubah menjadi tempat yang indah bagi manusia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan pada malam ini, saudara. Ada satu contoh di dalam Alkitab, saudaraku. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-15. Saya sangat diberkati oleh kejadian perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Tuhan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Di dalam Lukas pasal yang ke-15, kalau saudara perhatikan mulai ayat yang ke-18, saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul, mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Saudaraku, ini peristiwa anak bungsu, di mana anak bungsu itu keluar dari rumah ayah dan ibunya, dan bukan hanya keluar saudaraku, tapi minta warisan dari ayah dan ibunya. Menurut tradisi orang Yahudi, saudaraku, kalau orang tuanya belum meninggal, anaknya sudah minta warisan, maka yang berlaku kepada anak itu apa, saudaraku? Dirajam, dihukum mati. Tapi ini tidak terjadi kepada anak yang bungsu. Dia keluar dari rumahnya, bawa uang yang banyak, banyak harta yang banyak. Lalu Alkitab ceritakan di tempat perantauannya, dia habiskan uang warisannya dengan berfoya-foya. Habis semua Bapak Ibu. Bahkan kalau saudara baca di dalam Alkitab, akhirnya anak yang bungsu ini untuk makan pun tidak ada. Mau gak mau dia jadi tukang jaga babi. Akhirnya makanan babi pun itu yang mengisi perutnya yang lapar. Pada saat dia lagi sedang menjaga kawanan babi, teringatlah dia dengan rumah bapaknya.
Di mana para pelayan-pelayan yang dulu melayani dia, walaupun sebagai pelayan, sebagai budak, hidup mereka dijamin oleh bapaknya pada waktu itu. Nah, saudaraku, singkat cerita, akhirnya anak yang bungsu ini ambil keputusan. Dia bangkit, dia mau pulang ke rumah ayah dan ibunya. Seandainya ayah dan ibunya tidak menerima dia kembali, dia rela jadi budak, jadi pelayan, jadi pekerja di rumah ayah dan ibunya. Karena dia tahu diri. Dia sudah keluar dari rumah ayah ibunya, harusnya dia terima penghukuman. Harusnya dia dirajam sampai mati. Ibarat kata tradisi orang Yahudi, kalau minta warisan dari orang tua yang masih ada, itu artinya menyumpahi, saudaraku. Bukankah itu juga sama dengan tradisi kita? Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Singkat cerita, ketika anak bungsu ini pulang, apa yang terjadi? Dia ketemu sama ayahnya. Saudaraku, Alkitab mengatakan ayahnya langsung lari. Ketika dia dari kejauhan anak yang ini, saudaraku, yang mungkin tadi waktu dia keluar dengan badan yang sehat, dengan badan yang gemuk, tapi ketika anak yang terhilang ini kembali ke rumah ayah ibunya, kondisinya mungkin sudah jauh berbeda. Tapi saudaraku, apa yang terjadi kemudian? Ayahnya lari memeluk anak yang bungsu ini. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Anak bungsu dibilang, aku sudah berdosa kepada sorga, kepada Bapa. Dia pikir ayahnya pasti akan menolak dia. Dia pikir ayah ibunya pasti akan menghukum dia. Dan dia siap untuk jadi pelayan atau jadi budak di rumah ayah ibunya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata enggak. Karena kalimat ayat selanjutnya berkata kepada kita di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 berkata, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, kenakan cincin pada jarinya. Lalu kemudian apa, saudaraku? Sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Luar biasa, saudaraku. Wow. Anak yang bungsu ini pikir dia pasti akan ditolak, dia pasti akan dicaci maki, dia pasti akan diusir, dia pasti akan merasa akan dihakimi, saudaraku. Tapi ternyata enggak. Justru ayahnya bilang begini, dia panggil hamba-hambanya, kasih baju yang jubah yang terbaik, kasih cincin, kasih sepatu, dan bukan itu saja, enggak cukup, dibuatkan pesta. Kedudukan anak yang bungsu ini, anak yang terhilang ini, dikembalikan kepada posisinya yang semula. Ini punya arti apa, Bapak Ibu? Saya mau katakan, anak yang bungsu ini mengalami menerima kasih karunia. Yang sebenarnya dia nggak layak, dia nggak pantas terima itu, saudara. Dan dia tahu diri. Tetapi Tuhan luar biasa. Bapa itu gambaran dari siapa? Bapa itu gambaran dari Bapa kita di sorga. Dia berikan anaknya yang tunggal, yang seharusnya kita nggak layak terima hadiah ini, saudaraku. Tapi Tuhan gak lihat. Dia lihat hati kita pada malam hari ini. Maka dari itu firman Allah bilang apa? Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang tadi kalimat terakhir bilang begini, barang siapa percaya kepada dia, barang siapa percaya kepada siapa? Kepada dia yang sudah datang ke dalam dunia. Siapakah dia yang sudah datang ke dalam dunia? Yesus Kristus Tuhan. Barang siapa percaya kepada dia, tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anak yang bungsu itu yang terhilang, yang udah ancur-ancuran hidupnya, ketika dia kembali ke rumah ayah ibunya, yang seharusnya dia udah gak layak, saudaraku. Hati dia dapat kasih karunia, diberikan jubah, dikasih cincin, dikasih sepatu, dan dibuatkan pesta. Ada gak pabrik yang bangkrut, bosnya bikin pesta ucapan syukur? Ada gak Bapak Ibu? Gak ada. Bapak kita luar biasa. Enggak salah Yohanes 3:16 berkata, begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, dikaruniakan anaknya
yang sudah datang 2000 tahun yang lalu, yang kita rayakan malam hari ini. Maka dari itu mari sebagai hamba Allah, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir, baik yang di bawah maupun yang di balkon, maukah engkau menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa ini, yang seharusnya jujur nggak layak buat kita, saudara. Kita nggak layak terima ini, saudaraku. Hadiah ini kita nggak layak untuk menerima kado ini, saudaraku. Kita nggak layak menerima pemberian ini, saudaraku. Kita nggak layak. Tapi Tuhan lihat hati kita. Yang tidak layak Tuhan ubahkan dan kita dilayakkan, saudara. Berapa banyak Bapak Ibu yang mungkin hari-hari engkau lagi sedang mengalami putus asa. Mungkin engkau jauh dari Tuhan. Ada yang namanya kristal. Apa itu kristal, Helmi? Kristen Natal. Ada namanya Krispas, Kristen Pasca, saudaraku, ya enggak? Ya, Bapak Ibu, ayo di akhir tahun 2024 ini, dalam hitungan hari ke depan, kita akan pindah memasuki tahun 2025. Maukah engkau pada malam hari ini menerima hadiah yang terbesar itu? Yang sebenarnya kita nggak layak. Tapi Tuhan gak lihat penampilan kita, sehancur-hancurnya kita, Tuhan gak lihat ke situ. Yang Tuhan lihat adalah hatimu. Apabila engkau mau datang seperti orang-orang Majus, sujud menyembah, buka hati lebar-lebar dan katakan, Tuhan ampuni saya. Tuhan terima kasih, Engkau sudah lahir ke dalam dunia. Engkau sudah lahir di dalam hatiku pada saat ini. Maka nanti setelah firman Tuhan, kita akan angkat lilin, kita akan nyanyikan malam kudus. Saya tantang Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, engkau menerima pemberian yang terbesar ini. Dan boleh gak saya bilang, apabila engkau terima hadiah yang terbesar ini, the greatest love ini, saudara orang yang paling beruntung di dalam dunia ini. Buat apa kita punya harta isi sedunia, tapi jiwa kita binasa? Bukan berarti kita nggak boleh punya harta sisi dunia. Boleh-boleh aja Bapak Ibu. Tapi lebih dahsyat kalau saudara punya harta sisi dunia, tapi saudara juga punya harta di sorga. Dan satu-satunya Yohanes mengatakan, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah kasih karunia. Yohanes 3:16 berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita berikan tepuk tangan buat dia. Pak Marwan Sinaga, kita kumpul di dunia bersama-sama. One day kita akan kumpul di sorga bersama-sama. Karena kita sudah dilayakkan oleh Tuhan untuk kita menerima dia. Tidak ada jalan yang lain. Pepatah mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Betul. Saudara mau ke Grogol bisa lewat tol, bisa lewat Daan Mogot atau jalur-jalur alternatif. Tapi kalau saudara tanya kepada saya, Pak Yusuf, kalau saya mau ke sorga ada nggak jalannya lain? No, nggak ada. Bukan kita sombong, bukan kita merasa lebih benar. Tidak ada. Hanya salib Yesus, satu-satunya, only one, yang dapat membawa saudara sampai ke tempat yang kekal itu, saudaraku. Itulah hadiah yang sorga berikan buat kita. Maka dari itu mari saya ajak kita di malam merayakan Natal ini, supaya kita diingatkan, diteguhkan sekali lagi. Memang dalam dunia banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak tetesan air mata. Itulah namanya hidup di dalam dunia. Tapi ada satu ayat mengatakan, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali saudara sudah dapat hadiah yang terbesar ini, ketika saudara sudah terima Yesus, apapun yang terjadi, kita pegang itu terus sampai akhir hayat hidup kita. Karena keselamatan, berkat-berkat di dalam sorga hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka dari itu mari saya ajak kita semua yang hadir malam hari ini, sambil kita merayakan Natal, dan kita diingatkan bahwa saudara, Tuhan berkata kepada kita, the greatest love. Pastikan malam ini siapa yang sudah terima hadiah yang terbesar ini. Kalau saudara belum terima hadiah yang terbesar ini, saya mau beritahukan kepada saudara, belum terlambat. Masih ada kesempatan buat kita. Buka hatimu lebar-lebar. Dan kau berkata, Tuhan Yesus,
biar engkau lahir malam ini di dalam palungan hatiku. Dan saya mau katakan, saat itu juga saudara dilayakkan oleh Tuhan, dan nama kita tercatat dalam buku kehidupan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Itulah berita Natal buat kita pada malam hari ini. Dan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Oh, thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh lampu yang putih dimatikan, lampu yang kuning dinyalakan. Sembah dan